Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur manakala hari ini kita dalam kondisi aman, manakala hari ini kita dalam kondisi sehat, manakala hari ini kita masih memiliki makanan, maka itulah dunia. Seakan-akan kita memiliki dunia dan seisinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man asbaha minkum aminan fi syirbihi. Siapa yang di pagi hari dia merasa aman, mu'afan fi jazadihi, ya, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia memiliki dunia semuanya. Maka bersyukur hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat di belahan bumi sana ada orang-orang yang dilanda peperangan, di saat di saat semuanya atau banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang tidak bisa makan hari itu, kemudian tubuhnya sakit, kita semua bisa merasakan kenikmatan tersebut. Maka tidak ada kata yang pantas selain kita mengucapkan syukur kepadanya. Kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam,
ya, pembahasan tentang hukuk-hukuk atau hak-hak di dalam Islam. Dan kita memasuki hak yang selanjutnya, yaitu hakul Rasul, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwas sekalian, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang agung. Sebelum kita masuk ke dalam hak-hak beliau, tentunya kita harus mengetahui dulu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian dari 3 hal yang akan ditanya di alam kubur, ya. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Maka kita perlu mengetahui, ya, kita harus mengetahui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau lahir di kota Makkah tahun, atau disebut dengan tahun apa Pak? Tahun gajah, ya, yang mana memang beberapa hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, terjadi penyerangan oleh Abraha, yang mereka membangun sebuah kanisah, sebuah gereja yang besar dengan keinginan memalingkan ibadah hajinya kaum muslimin menuju Yaman, ya, menuju kanisah, menuju gerejanya mereka. Tetapi ini didengar oleh salah seorang Quraisy, kemudian orang Quraisy itu datang ke sana dan membuang kotorannya, ya, buang air besar di kanisah tersebut. Dan ini membuat marah, ya, Abraha dan lain sebagainya. Maka menyeranglah mereka ke Ka'bah, dan pada saat itu gajah adalah binatang yang langka. Ketika mereka membawa gajah, tentu ini adalah hal yang, ya, sangat ditakutkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Mereka mengirim pasukan gajah, tetapi ketika menjelang memasuki kota Mekah, gajah tersebut tidak mau bergerak. Ya, gajah tersebut tidak mau bergerak karena tahu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika gajahnya menghadap ke Ka'bah, mereka nggak mau bergerak. Tapi begitu menghadap ke arah sebaliknya, mereka akan lari. Ya, mereka akan lari. Ya. Kemudian Allah kirimkan batu-batuan dari neraka untuk menyerang mereka. Mereka pun kewalahan dan tidak bisa menyentuh Ka'bah. Nah, beberapa hari setelahnya lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf, sampai banyak. Ya. Minimal kita sampai Abdul Muttalib sudah hafal gitu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, untuk mengetahui nasab beliau. Nah, beliau nasabnya sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, nasab beliau sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan harus diyakini, meskipun dulu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang terjadi di antara orang-orang Quraisy itu pernikahan yang tidak syar'i. Ada pernikahan yang dilandasi dengan zina, ya, perempuan berzina dengan beberapa orang laki-laki, nanti perempuannya bebas milih siapa. Ketika perempuan tersebut hamil, bebas milih siapa bapaknya, ya, dan lain sebagainya. Ini pernikahan-pernikahan yang terjadi di masa Quraisy. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lahir kecuali dengan pernikahan yang sah. Ya, ini merupakan kebersihan nasabnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak lahir kecuali dengan nasab yang sah.
dan diruntut sampai Nabi Ismail, tidak ada yang namanya perzinahan yang terjadi. Subhanallah. Allah menjaga nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bersih nasab beliau. Nah, dan beliau sudah menjadi yatim bahkan ketika lahir dan lain sebagainya. Ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita harus meyakini, ya, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah keumuman risalah beliau, ya, meyakini keumuman risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi risalah beliau bukan hanya pada satu umat yang khusus, tetapi umum, bahkan bukan hanya kepada manusia, termasuk juga kepada jin. Bedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, Nabi Nuh hanya kepada kaumnya Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Ibrahim, begitu pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya kalau kita lihat kan syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir berbeda, gitu kan. Ya, kok bisa berbeda? Karena memang beda-beda. Ya, Nabi Musa hanya khusus terhadap Bani Israel, terhadap Fir'aun dan lain sebagainya. Sedangkan Khidir beda. Makanya ketika kok Nabi Khidir membuat sebuah syariat yang berbeda dengan Nabi Musa, ya, sebagian, ya, yang mengagungkan wali mengatakan Khidir itu wali bukan nabi. Makanya boleh berbeda dengan nabi, boleh berbeda dengan nabi. Kala, maka kita katakan tidak, Khidir adalah seorang nabi sama. Ya, cuman kan berbeda syariatnya, ya, berbeda syariatnya. Tetapi begitu Rasulullah, syariatnya sama. Ya. Rasulullah itu syariatnya umum untuk semua, mau orang Arab, mau orang non Arab, mau orang, ya, pribumi atau non pribumi, semuanya sama. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, jin pun menjadi, ya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kan pernah suatu ketika Rasulullah hilang di malam hari. Para sahabat sampai nangis tuh nyari, muter-muter Rasul dicari, sampai sahabat pada nangis. Paginya Rasulullah muncul. Ya, kemudian Rasul mengatakan, saya habis berdakwah kepada bangsa jin. Ya, jadi satu malam hilang untuk berdakwah kepada bangsa jin dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syariatnya umum. Makanya Nabi mengatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, atau kama qala Nabi. Seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak boleh baginya kecuali mengikuti ajaranku. Seandainya Nabi Musa masih hidup, ya, maka tidak bisa bagi dia kecuali mengikuti syariatku. Ya, padahal kan Nabi Musa itu banyak syariat yang berbeda, seperti misalnya taubatnya Bani Israel adalah dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini tidak terjadi di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman, ya, Nabi Isa ketika turun di akhir zaman, ya, datang di waktu subuh pada saat mau melaksanakan sholat subuh, maka, ya, umatnya Nabi Muhammad mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa mengatakan tidak, kalian yang lebih berhak, ya, kalian yang lebih berhak. Ya, Nabi Isa ingin menunjukkan bahwasanya dia mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau turun di akhir zaman dan seorang nabi tetap tidak bisa tidak kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini keumuman risalahnya beliau. Ya, Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia, ya, kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari Rasul sebelumku. Ya, salah satunya apa? Ya,
wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Ya, dulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya yang khusus, tapi aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, maka mengimani dan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah nabi untuk seluruh ya umat. Kemudian juga keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau rukun la ilaha illallah ada dua. Apa itu Pak? An-nafyu wal isbat. Ya. Peniadaan dan penetapan. Ini rukun la ilaha illallah. Artinya apa? Peniadaan, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kemudian apa? Menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Ini rukun la ilaha illallah. Tetapi rukun Muhammad Rasulullah apa? Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya. Yang mana ahlu sunnah wal jamaah kan salah satu sifatnya adalah wasatiyah, pertengahan. Maka memandang Rasul pun pertengahan. Tidak seperti orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap beliau dengan mengatakan bahwasanya beliau kedudukan dan derajatnya sampai derajat ketuhanan. Jelas ini ya tidak benar. Maka beliau adalah hamba Allah. Kalimat hamba Allah menetapkan bahwasanya beliau manusia biasa ya, sehingga tidak memiliki sifat ketuhanan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu ya bisa menolak madarat, Rasul itu bisa memberikan manfaat dan lain sebagainya, maka ini jelas ya tidak sesuai dengan apa yang Rasul perintahkan. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasul mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Ya, saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi perintah di sini untuk tidak menjadikan beliau sampai pada derajat ketuhanan. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan karena banyak orang yang ya, mendudukan beliau sampai pada derajat ketuhanan. Ya. Makanya kalau kita lihat banyak orang-orang yang meminta kepada beliau minimal perbuatan yang tidak ada contohnya dengan mengatakan bahwasanya aku memohon dengan kedudukan Muhammad ya, ini wasilah dengan kedudukan Rasulullah. Ini jelas tidak ada contohnya dari para sahabat ya. Lihatlah ketika ya, Rasul sudah meninggal kemudian terjadi kekeringan di masa Umar, maka Umar mintanya kepada siapa? Atau minta wasilah dengan siapa? Dengan Abbas pamannya. Ya Allah, dulu kami berwasilah dengan Rasulmu, sekarang Rasulmu sudah meninggal, maka ini tidak ada pamannya beliau ya. Nah ini berarti apa? Para sahabat tidak menjadikan Rasul sebagai kedudukan. Ya Allah, aku memohon dengan kedudukan Rasulullah. Ini jelas tidak ada contohnya dari Rasul dan para sahabatnya. Maaf. Termasuk juga bagaimana Rasul menutup pintu-pintu agar beliau tidak dikultuskan. Ya. Sebelum beliau meninggal mengatakan apa? Ya, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, kata beliau. Saya larang hal tersebut. Ya. Tujuannya Pak menutup segala pintu yang menjadikan beliau dikultuskan. Ya, makanya kan sekarang banyak orang-orang yang kalau datang ke Madinah malah tawaf di kuburan. Ya, tawaf di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian teman mengatakan ketika kuburan Rasul dibersihkan nanti banyak surat di dalamnya. Ya, jadi banyak yang kirim surat. Dan di antara surat-surat ada yang pakai bahasa Indonesia. Ya, ada yang pakai bahasa Jawa bahkan, subhanallah. Ya, dianggap Rasul akan membaca dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal yang tidak tepat. Ya, mengkultuskan beliau ya dan lain sebagainya. Nah, maka ini ya,
Di antara cara bagaimana Rasul supaya tidak dikultuskan, ketika ada seorang sahabat tiba-tiba sujud kepada beliau. Ya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sujud? Aku lihat di Habasyah orang-orang sujud kepada pendeta. Harusnya engkau layak aku bersujud. Ya, apa kata Nabi? La taf'alu, jangan kalian lakukan hal tersebut. Kenapa? Kalau aku perintahkan seseorang untuk bersujud, maka aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suami. Ini kalau aku perintahkan, tapi aku nggak perintahkan, nggak boleh sujud kepada makhluk. Ya, dan sujud kepada makhluk sudah dihapus di umat atau di zaman Rasul, di masa Rasulullah. Mungkin sebelumnya ada sujud kepada makhluk, tapi bukan dalam penyembahan. Sebagai apa? Penghormatan kepada makhluk. Contohnya adalah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Contohnya sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Ini bukan penyembahan tapi penghormatan. Cuman sujud ini dihapus oleh Rasul. Ya. Maka demikian pula tidak boleh sujud penghormatan kepada makhluk. Ya. Hatta kepada Rasulullah pun Rasul melarang. Maka ini bentuk-bentuk bagaimana beliau menutup pintu agar beliau tidak dikultuskan. Ya. Nah ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengkultuskan selain Rasulullah. Banyak orang mengkultuskan ustadz, ya, kiai dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah aja tidak boleh dikultuskan. Gimana dengan yang lainnya? Nah, ya, kemudian apa? Rukun yang kedua, beliau adalah Rasulnya. Ya, beliau adalah Rasulnya. Ya, jadi hamba Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa? Kita menganggap beliau manusia biasa. Tapi di sisi lain jangan kita meremehkan beliau. Beliau adalah utusan Allah. Ya, beliau adalah utusan Allah. Nah ini dua hal ini harus selaras. Ya, beliau hamba Allah jelas manusia biasa. Makanya yang menunjukkan beliau manusia biasa, beliau ketika perang Badar, ya, giginya tanggal, terluka dan lain sebagainya. Ya, menunjukkan beliau manusia biasa. Beliau juga tidak punya ilmu kebal. Ya, makanya nggak boleh mempelajari ilmu kebal. Para sahabat nggak ada yang kebal. Ya, kemudian beliau manusia biasa. Contohnya apa? Beliau sholat juga pernah lupa. Pernah sholat duhur kok ternyata 2 rakaat. Ya, Rasul tanya, para sahabat tanya, ya Rasul sholatnya dikosor. Apa engkau lupa? Ya, maka beliau mengatakan apa? Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya ini manusia sama seperti kalian, maka saya bisa lupa. Ya. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Berarti manusia ya. Jadi antara bentuk bahwasanya beliau juga manusia, beliau bisa terkena sihir kan gitu ya. Pernah terjadi Labid al-A'sam, seorang Yahudi menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyihir Rasulullah dengan wasilahnya, dengan objek sihirnya adalah sisir beliau, mustur Rasulullah. Ya, sisirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah Jibril dengan membawa dua muawwidatan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kemudian Rasul pun sembuh. Ini dalil menunjukkan beliau manusia biasa, jelas. Tapi ingat beliau utusan Allah, maka jangan sampai meremehkan. Ya. Ada orang-orang kufar meremehkan beliau, menghina beliau dengan membuat karikatur, naudzubillah, maka kita marah. Ya, beliau harus dihormati. Ya, maka nggak boleh kita menggambar beliau, memvisualkan beliau dan lain sebagainya. Kenapa? Beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka ini ya bentuk bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan juga Ahlu Sunnah meyakini bahwasanya beliau adalah Nabi yang paling mulia. Ya, kalau di urutan para Nabi jelas Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi. Ya. Nah, meskipun beliau disandingkan dengan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah, tetapi beliau kedudukannya di atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Makanya beliau ya, termasuk yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Ya. Beliau keutamaannya Pak, membuka pintu surga ya, dan lain sebagainya. Surga tidak akan terbuka kecuali dengan ketukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Kemudian keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap beliau
adalah keyakinan bahwasanya beliau penutup para nabi. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Ya. Muhammad itu, Rasulullah itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ya. Makanya ketika ada orang kok ngaku sebagai nabi, kita katakan langsung dia adalah pendusta, kadzab. Ya. Nabi mengatakan apa? Ya, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalasun, kata beliau. Sesungguhnya akan muncul di umatku pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yas'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata beliau, 30 orang ini akan mengaku sebagai nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelahku, kata beliau. Nah, ini. Nah, berarti muncul, dan kita lihat kemunculan yang pertama kali di masa Rasul adalah Musailamah Al-Kadzab, ya, yang mengaku sebagai nabi. Ya, dan muncul nabi-nabi yang lain, ya, ada Mirza Ghulam Ahmad, ya, dan lain sebagainya. Ini, ya, dan jumlahnya lebih dari 30, tetapi yang besar mungkin 30 karena Nabi mengatakan akan muncul 30 pendusta. Ya, 30 pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Kalau ada orang ngaku nabi, yakinlah bahwasanya dia itu pendusta. Kemudian termasuk keyakinan ahlu sunnah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keyakinan bahwa beliau tidak mengetahui masalah gaib. Ini harus yakin. Tidak mungkin Rasulullah mengetahui yang gaib kecuali setelah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meyakini beliau mengetahui seluruh ilmu gaib, ini jelas sebuah kedustaan. Karena ya, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Ya. Dan kita tahu kan kunci gaib ada 5 dimiliki oleh Allah. Mafatihul ghaibi khamsatun. Ya, kunci gaib ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah pengetahuan tentang hari kiamat, itu milik Allah. Enggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu gaib yang kedua adalah ya, tentang permasalahan apa yang ada di dalam rahim, itu enggak ada yang tahu. Ya, meskipun mungkin sudah ada USG, tapi terkadang berbeda dengan apa yang terlihat di USG dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa? Ya, tentang hujan, ini juga Allah yang mengetahui kapan turunnya, di mana turunnya. Ya. Yang keempat, ilmu gaib yang keempat apa kuncinya? Wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Seseorang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Karena ini adalah kekuasaan Allah. Bukan hanya esok 1 jam ke depan, 2 jam ke depan kita nggak tahu. Karena Allah yang tahu. Ya. Kemudian juga yang kelima apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan orang nggak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Nggak tahu di mana dia akan meninggal. Nah, 5 kunci gaib ini milik Allah. Ya. 5 kunci gaib ini milik Allah, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Adapun Rasulullah terkadang diberitahu oleh Allah, ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Rasul mengabarkan tentang ya perkara ya azab kubur misalnya, itu yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasul tahu, ya, karena beliau tahu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita yakini, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 50 Allah mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak.
Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, ya. Dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Nah ini, aku nggak tahu ilmu yang gaib. Taib. Maka ini yang harus kita yakini. Pun demikian dengan nabi-nabi yang lain. Hatta kita lihat Nabiullah Sulaiman yang tentaranya adalah jin, ya, itu nggak tahu ilmu gaib, ya. Nabi Sulaiman kan salah satu tentaranya bahkan jin ifrit, ya. Tapi apakah mereka bisa mengetahui ilmu gaib? Tidak, ya. Nabi Sulaiman ketika kehilangan burung hudhud, ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau nggak tahu ilmu gaib, mereka menanya, maliala aral hudhud, ya, kemana kok saya nggak tahu burung hudhud? Maka dikatakan apa? Kalau seandainya Nabi Sulaiman tahu ilmu gaib, tahu dong burung hudhud lagi pergi ke Yaman, lagi pergi ke negeri Sabah, ya, untuk bertemu dengan kaum yang menyembah benda-benda langit dan lain sebagainya. Nggak tahu, ya, nggak tahu Nabi Sulaiman, ya. Nah ini yang menunjukkan Nabi Sulaiman tidak mengetahui ilmu gaib. Demikian pula jin-jin yang ada di negeri Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu terbiasa mengawasi mereka dari singgasananya, ya, dengan bertelekan tongkatnya. Sampai Nabi Sulaiman suatu ketika sudah meninggal dalam posisi duduk seperti itu jin gak ada yang tahu, ya, jin gak ada yang tahu. Kalau seandainya jin-jin tahu ilmu gaib kan tahu, oh Sulaiman udah mati, udah meninggal, nggak tahu. Kapan mereka ketahuinya? Begitu tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman terjatuh, baru tahu. Ya, kalau seandainya tahu dari dulu kita nggak kerja kan gitu. Karena memang para jin-jin dan tentaranya Sulaiman itu kerja kalau diawasi Nabi Sulaiman. Ya, nah, makanya, ya, kalau seandainya para nabi tidak mengetahui ilmu gaib, Rasulullah pun tidak mengetahui ilmu gaib, maka apalagi orang lain yang bukan para nabi. Ya, yang bukan para nabi. Makanya ada satu kisah ketika di masa Syekh Al-Albani rahimahullah, ada orang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib. Dirinya mengetahui yang gaib. Ya, dan dia mengatakan kepada semua orang. Maka Nabi Sulaiman Syekh Al-Albani mengatakan apa? Ya, saya dustakan dia. Ya, dia itu nggak tahu ilmu gaib dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu datang, kamu mendustakan saya. Iya, saya dustakan kamu. Ya sudah, kita debat. Ya, ayo kita berdebat. Ya, kata Syekh Albani, boleh, nggak apa-apa kita debat, tapi dengan satu syarat kan gitu. Orang itu nanya, loh apa syaratnya? Loh, kalau kamu tahu gaib ya tahu syaratnya dong. Berarti kamu nggak tahu ilmu gaib. Nah, langsung selesai perdebatannya. Berarti kamu nggak tahu ilmu gaib. Nah ini. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasul tidak mengetahui ilmu gaib. Ya, dalam surat An-Naml ayat 65 menegaskan hal ini. Ya, Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada hak-haknya Rasul. Ya. Sebelum kita masuk, sesungguhnya manusia sebelum diutusnya para Rasul dalam kondisi kesesatan yang nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah lah yang mengutus seseorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Jadi rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, ya, dan mensucikan mereka.
wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, ya, wal hikmah dan sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka dalam kondisi sesat, ketersesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Rasul, kondisi masyarakat benar-benar tersesat, ya. Karena apa? Mereka sudah menyembah berhala jelas, ya. Mereka, ya, membunuh anak hidup-hidup, apalagi kalau anaknya perempuan, ya. Mereka, intinya kerusakan ada di zaman tersebut, ya. Meskipun demikian Rasul tidak rusak, Rasul tidak terpengaruh dengan kerusakan yang terjadi pada kaumnya, ya. Makanya beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau tidak pernah meminum khamar, dan hal-hal yang rusak yang terjadi tidak pernah dilakukan oleh beliau, ya. Sampai di akhir-akhir menjelang beliau diangkat menjadi Rasul, beliau lebih suka menyendiri di gua, ya. Beliau menyendiri hanya untuk apa? Menjauh dari masyarakat. Sampai akhirnya Allah turunkan, ya, wahyu yang pertama kali. Nah, maka sebelum Rasul diutus, mereka, Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun kalian dalam kondisi kesesatan yang nyata, benar-benar tersesat, Allah utus Rasul membawa agama yang hak, membawa cahaya, dan mengeluarkan manusia dengan izin Allah dari kegelapan menuju cahaya. Minadh-dhulumati ilan nur, minadh-dhulumatil kufri ila nuril iman, dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan, dari kegelapan kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari hal yang tidak ada contohnya menuju sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, ya, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian, ya, cahaya dari Allah dan kitab yang nyata yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya, dengan kitab itu, ya, dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya, man ittaba'a ridwanahu, ya, subulas salam, sebagai jalan keselamatan, dan mengeluarkan manusia dari dulumat, dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan manusia menuju jalan yang lurus. Nah, ini kehadiran Rasul, dan Rasul telah menunaikan amanahnya. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali Rasul sudah sampaikan semuanya. Gak ada istilahnya ketinggalan. Ada syariat ketinggalan gak disampaikan Rasul. Ini jelas sebuah kedustaan terhadap beliau. Makanya, ya, di akhir-akhir Rasul berkata kepada para sahabatnya, apakah saya sudah menyampaikan semuanya? Ya, maka para sahabat mengatakan semua sudah disampaikan ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya sudah menyampaikan semuanya. Makanya di sini menunjukkan bahayanya kita membuat sesuatu yang baru, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berarti menuduh Rasulullah tidak menyampaikan semua syariat ini. Berarti menuduh bahwasanya ada syariat yang belum disampaikan oleh Rasul. Ini nggak mungkin. Ya, ini tidak mungkin. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sudah menyampaikan semuanya dan meninggalkan agama ini dalam cahaya yang terang. Ya, tidak ada, ya, kegelapan di situ. Dan Allah memberikan anugerah kepada kita seorang Rasul tadi, Nabiullah Muhammad. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mati lagi. Baik, kita tunggu bentar. Baik. Ya. Sesungguhnya
Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin, pada kita semua, ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang beliau membaca kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam kondisi tersesat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati lagi ya. Dengar saya tanpa ini, dengar ya insyaallah ya. Taib. Maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak, ya, dan hak beliau banyak, ya. Jadi ini rentetan dari hak-hak yang kita bahas. Pertama, kajian pertama kita bahas haknya Allah, kemudian yang kedua adalah haknya Al-Quran sebagai kitabullah, yang ketiga adalah haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hak-hak beliau? Ya, apa saja kira-kira hak-haknya beliau? Awalan an yuhibbuhu aktsaru min anfusihim wa ahlihim wan nasi ajmain. Yang pertama adalah mencintai beliau melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri. Mencintai beliau melebihi kecintaan terhadap diri mereka sendiri, melebihi kecintaan terhadap keluarganya dan manusia seluruhnya. Nah, ini betul salah satu hak beliau. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk tanda keimanan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian tidak sempurna imannya, tidak sempurna iman kalian atau salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Ya. Nah, ini makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak kita jangan sampai mengalahkan kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa? Ya. Seseorang ketika dia lebih mencintai istrinya melebihi Rasulullah, berarti ini menunjukkan kurangnya iman kita. Ya, kekurangan dari iman kita. Lihatlah ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, aku mencintai engkau, benar-benar engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Artinya aku masih mencintai diriku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Ya. Maka Umar berpikir sebentar lalu mengatakan, ya al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang telah benar keimananmu. Nah, ini ya, makanya kita menunjukkan bahwasanya bahkan terhadap diri kita sendiri, ya, kita tidak boleh mencintai melebihi kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana kita tidak mencintai beliau? Dan Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim gini. Nabi itu hendaknya lebih diutamakan bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya, Nabi itu hendaknya lebih diutamakan daripada bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya. An-nabiyyu aula bil mahabbati min nafsika allati baina janbika, yaitu Nabi lebih utama dicintai daripada dirimu sendiri. Ya, daripada dirimu
sendiri. Nah, kenapa demikian? Ya, karena Nabi menyerumu untuk masuk surga, menyuruh kalian untuk masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan kalau diri kita, ya, diri kita menyeru kepada, ya, hawa nafsu kan biasanya menyeru kepada ketaatan terhadap setan, ya, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita lebih mencintai beliau dibandingkan dengan yang lain. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya nikmat. Dia akan merasakan manisnya sebuah keimanan. Apa 3 perkara tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ya, ini perkara pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, dan dia apabila mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakraha an yukdafa finnar. Ya, perkara yang ketiga adalah apa? Ia benci, ya, untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. 3 hal ini kalau dia ada perkara tersebut akan merasakan manisnya iman, ya, akan merasakan lezatnya keimanan, yaitu kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain, ya, daripada yang lain. Kemudian yang kedua apa? Kalau seandainya dia mencintai seseorang, maka dia mencintainya karena Allah, ya. Makanya orang yang mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Yang ketiga, dia benar-benar tidak ingin kembali kepada kekufuran, ya, apalagi bagi orang-orang yang mungkin baru mengenal Islam atau orang-orang yang baru hijrah, ya, itu benci kalau seandainya saya melakukan hal yang lebih dahulu pernah dilakukan, ya. Kekufuran yang pernah dulu dilakukan, kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan, dia benci, ya, bukan menjadi sebuah hal yang dibanggakan, ya. Ada orang-orang kalau hijrah, ya, dia masih sering membanggakan maksiat yang dulu dilakukan. Nah, ini berarti nggak benci dia. Dulu saya mah terbiasa minum khamr kan gitu. Dulu saya terbiasa judi, dulu saya terbiasa, ya, dugem dan lain sebagainya. Ya, dia kalau sudah hijrah selesai. Ya, jangan disampaikan lagi dengan penuh kebanggaan dan lain sebagainya, kecuali kalau ada orang pengen mengambil pelajaran atau kita tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Terkadang tidak, seseorang itu malah membanggakan kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan. Naudzubillah. Ya, maka ini jangan sampai dilakukan. Ini bentuk kebencian kita terhadap hal yang sudah berlalu. Nah, maka kalau kita melakukan atau memiliki 3 perkara ini, kita akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya iman. Ya, taib. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita atau memperingatkan orang-orang yang mencintai ayahnya, anaknya, saudara-saudaranya, istrinya, keluarganya, atau bahkan hartanya melebihi kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, ini disampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, kalau seandainya ayah-ayah kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian, dan perniagaan kalian yang kalian khawatirkan, ya, dikhawatirkan apa? Kerugiannya,
dan juga rumah-rumah kalian yang kalian tinggali lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga lebih cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Kata Allah apa? Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Ya, Allah akan menghukum kita, Allah akan memberikan azab dan lain sebagainya. Kalimat fatarabbasu, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Ya, ini sebagai celaan bagi orang yang lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai anak-anaknya, orang tuanya, istri-istrinya dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis yang lain kan Rasul mengatakan, ya, al-aulad mubkhalatun wa mujbanah, kan gitu. Ya, anak-anak kalian, ya, itu bisa menjadi sumber fitnah bagi kalian dengan apa? Menjadikan kalian bakhil atau pengecut. Kok bisa? Kok bisa anak itu menjadikan seseorang bakhil atau pengecut? Bakhil dalam arti apa? Ketika seseorang mau infak, mikirin anak-anak. Loh, anak-anak aja belum pengen beli ini, akhirnya nggak jadi infak. Bakhil kita. Padahal mungkin anak dan istri sudah disiapkan, ya, nafkahnya, sudah dikasih makan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika mau kita sedekah mikirin mereka, ini bisa jadi apa? Bakhil namanya. Kecuali kalau mereka memang belum kita kasih infak. Ini sudah kita kasih infak cukup dan lain sebagainya, begitu mau sedekah, anak saya pengen beli mobil-mobilan, nggak jadi dah. Nah, ini berarti bakhil ini. Ya, kemudian juga bisa menjadikan seorang pengecut. Seseorang mau pergi jihad, aduh nanti kasihan kalau saya meninggal gimana anak saya, atau kalau saya meninggal gimana nanti istri saya jadi janda dan lain sebagainya. Menjadikan apa? Pengecut jadinya. Ya. Maka ini tidak terjadi di masa sahabat Nabi. Mereka ada panggilan jihad, maka berangkat. Ya, tidak berpikir bagaimana anaknya, bagaimana istrinya dan lain sebagainya. Maka ini, ya, jangan sampai mereka menjadi fitnah. Ya, jangan sampai mereka menjadi sebuah fitnah bagi kita. Ya, apalagi kalau menjadikan kita lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Nah, coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dalam mencintai Rasul. Ya, dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika mendengar Nabi memberi nasihat kepada umatnya di mimbar, dan beliau mengatakan, innallaha khayyara abdan baina an yukhlada fid dunya, ya, wa baina ma indallahi fakhtara ma indallah. Nabi berkata kepada umatnya, sesungguhnya Allah, ya, memilih kepada hambanya, ya, suruh hambanya ini memilih, memberikan pilihan apakah dia ingin kekal di dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Para sahabat Nabi nggak paham perkataan beliau. Apa maksudnya? Ada Allah suruh memberikan pilihan, mau hidup lagi di dunia lebih panjang atau memilih yang ada di sisi Allah. Ternyata dia memilih yang ada di sisi Allah. Tapi Abu Bakar paham maksudnya. Makanya beliau langsung menangis. Fabaka Abu Bakar bukaan syadidan. Langsung Abu Bakar menangis dengan keras. Ya. Kenapa? Karena beliau tahu ini maksudnya adalah Rasul. Ya, berarti Rasul ini akan meninggal. Beliau disuruh milih mau diberi umur atau memilih yang ada di sisi Allah, maka beliau memilih yang ada di sisi Allah. Abu Bakar tahu. Ya, bagaimana cintanya beliau begitu akan ditinggal oleh Rasulullah, ya nangislah. Ya, sedangkan para sahabat nggak paham apa yang dikatakan oleh Rasul. Begitu Abu Bakar mengabarkan kepada mereka ini maksudnya adalah Rasul. Ya, berarti Rasul ajalnya sudah dekat dan lain sebagainya. Maka Abu Bakar pun menangis. Ya, menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap Rasulullah. Karena kita tahu Abu Bakar itu termasuk sahabat Rasul dari awal Islam. Sebelum
ya, Rasul diberi mandat atau diberi amanat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, itu sudah menjadi sahabat dekat. Ya, sudah menjadi sahabat dekat. Dan Abu Bakar juga termasuk sahabat yang tidak terpengaruh keburukan jahiliyah. Ya, Abu Bakar itu tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar itu tidak pernah meminum khamar dan lain sebagainya. Ya, terjaga juga. Dan ini menjadi sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan apa? Kalau seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih dari umatku, saya ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi nggak boleh. Ya, karena Rasul itu kenapa tidak boleh menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih? Kekasih itu yang kecintaannya mutlak untuk kekasihnya, itu namanya kekasih. Padahal Rasul dan para nabi itu tidak boleh mencintai manusia melebihi kecintaan terhadap Allah. Ya. Para Rasul itu, terutama Rasulullah, menjadikan kecintaannya mutlak hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul tidak boleh menjadikan manusia sebagai kekasihnya. Ya. Makanya sesungguhnya Allah telah menjadikan aku dan Nabiullah Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau seandainya aku boleh mengambil kekasih dari manusia, Abu Bakar saya ambil kekasih. Ya, ini menunjukkan keutamaan beliau. Makanya Abu Bakar itu disebut dengan As-Siddiq karena senantiasa membenarkan Rasul. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika para orang-orang Quraisy gak ada yang percaya, bahkan sebagian orang Islam, sebagian sahabat yang sudah masuk Islam sempat dihinggapi keraguan. Loh kok bisa kayak gitu? Tapi Abu Bakar tanpa ragu-ragu didatangi oleh orang Quraisy. Tuh sahabatmu mengatakan bahwasanya dia bisa berjalan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Percaya nggak kamu? Ketika Muhammad mengatakan demikian, maka saya percaya. Ini Abu Bakar. Ya. Taib. Maka beliau tahu bagaimana ya chemistry-nya dengan Rasul. Bagaimana ketika Rasul mengatakan demikian, oh berarti ini Rasul akan meninggalkan dunia ini. Ya, banyak sekali keutamaan beliau dengan Rasulullah. Di antaranya beliau sebagai pendamping beliau ketika hijrah, ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Maka layak kalau beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Ya, setelah Rasulullah meninggal. Nah, itu menunjukkan bahwasanya beliau mengetahui keberadaan atau apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ya, di antara contoh bagaimana para sahabat Nabi mencintai beliau, ya, adalah ketika Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini orang, ya, utusan orang Quraisy. Di dalam Sulhul Hudaybiyah, di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, berusaha untuk memegang Rasulullah, bahkan memegang jenggotnya Rasul. Ya. Maka seketika itu ada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah mengambil pedangnya dan mengatakan, lepaskan kamu dari Rasul, jangan sentuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana penjagaan para sahabat Nabi terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak jadi dipegang oleh Urwah bin Mas'ud. Lalu apa perkataan Urwah bin Mas'ud? Ketika Urwah kembali ke kota Mekah, berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ayyu qaumin wallah," kata beliau, wahai kaumku demi Allah, laqad wafattu 'alal muluki wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasi. Aku itu pernah diutus kepada raja-raja yang ada di dunia ini. Aku pernah datang kepada Kaisar, aku pernah datang kepada Kisra, kepada Najasi. Wallahi ma ra'aitu malikan qattun yu'addimuhu ashabuhu ma yu'addimu ashabu Muhammad. Aku tidak pernah ada kaum yang mengagungkan rajanya sebagaimana para sahabat mengagungkan Rasulullah. Ya, tapi ini mengagungkan biasa, bukan mengagungkan sebagai Tuhan, ya. Bedakan, karena tadi sudah dilarang oleh Rasul. Ya. Kenapa demikian? Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum
fadzalika biha wajhuhu wa jilduhu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdahak mengeluarkan ludah kecuali akan ditangkap oleh sahabatnya. Kemudian apa? Akan dilapkan kepada tubuhnya, kepada wajahnya dan lain sebagainya. Ya, dan ini masih boleh ketika Rasulullah hidup mengambil keberkahan dari bekasnya beliau, itu boleh ketika Rasulullah hidup, tapi begitu meninggal tidak boleh. Makanya beliau ketika wudhu pasti akan sahabat akan berada di sekelilingnya. Ngapain? Berebut bekas air wudhunya Rasul. Ya, karena air wudhunya Rasulullah penuh keberkahan. Tapi ketika beliau masih hidup, ya, begitu beliau meninggal tidak boleh mengambil keberkahan dari kuburan beliau. Ya, apalagi misalnya dari hal-hal yang tidak mungkin ada atau mungkin tidak jelas nasabnya. Seperti misalnya ada orang datang membawa rambutnya Rasul, kan gitu. Ya. Oh, ini rambut Rasulullah, kita ngambil keberkahan, tidak bisa. Ya, tidak ada para sahabat, karena kita yakin di masa sahabat itu peninggalan Rasul pasti banyak. Mungkin ada bajunya, mungkin ada kasurnya, tapi tidak ada sahabat yang datang ke rumah Rasul ngambil berkahnya beliau, nggak ada. Ya, maka nggak boleh ketika dia sudah meninggal, hatta misalnya rambut beliau ataupun mungkin baju beliau, tidak boleh kita mengambil keberkahan setelah beliau meninggal. Makanya di sini ya, kata Urwah bin Mas'ud, ketika beliau berdahak atau meludah pasti akan ditangkap. Kemudian apa? Ya, wa idza amarohum ibtadaru amrohu. Apabila beliau atau Rasulullah memerintahkan mereka, tidak ada kata entar dulu, langsung. Ya, langsung akan melaksanakan perintah tersebut. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Lihatlah dini. Apabila Rasul wudu, maka mereka itu seakan-akan akan saling membunuh demi untuk mendapatkan apa? Ya, bekas air wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Apabila para sahabat berbicara, maka mereka berbicara dengan lembut, tidak berani keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya bagaimana para sahabat memperlakukan dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan para sahabat terhadap Rasul, Abdurrahman bin Auf mengisahkan, pada saat perang Badar, inni lawaqifun yauma badrin fi saffi. Aku berdiri di safnya perang Badar. Ya, bersiap untuk berperang. Dan ini peperangan yang tidak imbang karena jumlah kaum muslimin hanya 300-an orang, 315-an. Ya, sedangkan kaum musyrikin 3 kali lipatnya, 950 atau lebih. Ya. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika mau berperang tidak ada istilah gentar. Makanya Rasul itu awalnya sebelum maju ke perang Badar itu masih diam dulu, masih ragu-ragu. Ini sahabat siap enggak? Ya, beliau melihat kepada Muhajirin dan Ansor. Ya, beliau melihat lama kepada Ansor. Maka orang-orang Ansor, ya Rasul, seakan-akan engkau meragukan kami. Engkau meragukan kami ya Rasul. Kami ini bukan umatnya Nabi Musa yang ketika Nabi Musa mengatakan, ayo masuklah ke negeri Palestina dan lain sebagainya. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kan kurang ajar tuh. Ya, wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, perangi mereka. Kalau udah menang kita masuk. Kita duduk di sini dulu nunggu kamu menang. Ini orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Ansor? Kami bukan seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan bahwasanya silahkan kamu pergi dengan Tuhanmu berperang, kami duduk. Tidak. Tapi kami mengatakan idhab anta, pergi engkau wahai Nabiullah dengan Tuhanmu berperang, kami di belakang ngikutin. Siap ngikutin. Ini di saat perang Badar. Ya, maka orang-orang Ansor itu di samping terkenal kedermawanannya, mereka terkenal dengan ya pemberaninya, keberanian mereka. Taib. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, aku berdiri di safnya perang Badar. Tiba-tiba aku melihat di kanan kiriku ada 2 pemuda. Ya, ada 2 pemuda dari kalangan Ansor. Lihat, dari kalangan Ansor. Apa kata dia? Ya, dari kalangan pemuda ini masih muda, Pak.
umurnya masih belia, ya. Kemudian kedua orang ini berbisik kepada Rasul, berbisik kepada Abdurrahman bin Auf. Mereka mengatakan, ya ammah ata'rifu Aba Jahlin. Ya, kata pemuda tadi berbisik, wahai pamanku, tahukah kamu yang mana Abu Jahal? Yang mana tuh Abu Jahal, kata dua pemuda tadi. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa ma hajatuka ilaihi, apa kepentinganmu cari Abu Jahal? Lihat kataan pemuda tadi, ubirtu annahu yasubba Rasulullah walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sarwadi aw jasadi sawaduhu ya hatta yamutal ajal minna. Ya. Kata pemuda tadi, aku dikabarkan bahwasanya Abu Jahal mencela Rasul. Aku dikabarkan bahwasanya Abu Jahal menghina Rasul. Demi Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku melihatnya, niscaya debuku dan debunya tidak akan terpisah sampai salah seorang di antara kami mati terlebih dahulu. Subhanallah. Ya, bagaimana ini pemuda, ya, pemuda di masa Rasulullah kalangan Ansar. Karena dia mencela Rasul, maka demi Allah saya tidak akan membiarkan dia hidup. Ya. Maka fata'ajabtu lidzalika, kata Abdurrahman bin Auf, aku pun heran. Ya, aku pun takjub dengan orang atau dengan dua pemuda tadi. Ya. Kemudian akhirnya apa? Perang terjadi, muncullah Abu Jahal. Lalu aku mengatakan kepada keduanya, ala tarayana hada sahibukum alladhi tas'alani anhu. Ini lihatlah, itu orang yang kalian cari. Ya, maka seketika keduanya menuju orang tersebut, yaitu Abu Jahal, berperang bersama Abu Jahal dan membunuh Abu Jahal. Ya, dua-duanya membunuh, ya, sampai akhirnya berdebat, saya pembunuhnya dan lain sebagainya. Datang kepada Rasul. Ya, perdebatan ini, ya, ditengahi oleh Rasul. Rasul mengatakan, apakah kedua pedangnya sudah kalian bersihkan? Belum ya Rasul. Dilihat oleh Rasul, kemudian kalian berdua telah membunuhnya. Ya, kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Nah, masya Allah. Ya, di sini, ya, yang menjadi saksi bagaimana kecintaan dua pemuda ini terhadap Rasul. Ya, dia mengatakan, ukhbirtu annahu yasubbu Rasul. Aku dikabarkan bahwasanya Abu Jahal menghina Rasul. Kalau aku ketemu, aku akan, ya, melawannya, jangan sampai ada satupun kecuali, ya, aku akan melawannya dan tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara kami yang meninggal. Ya, dan subhanallah. Taib. Di antara kecintaan para sahabat terhadap Rasul, lihatlah, ya, ketika ada seorang sahabat ditawan oleh orang-orang kafir, orang-orang kufar di Mekah, dan diadab dengan adab yang keras, ya, disiksa dengan siksaan yang pedih, sampai mereka berkata kepada sahabat tersebut dalam kondisi diadab, dia ditanya, atuhibbu anna Muhammadan makanaka? Mau nggak seandainya Muhammad menggantikanmu di sini? Kamu digantikan oleh Muhammad. Ya, kita yang mengadab Muhammad dan lain sebagainya. Apa jawaban dia? Ya, orang Quraisy tadi mengatakan, kamu selamat, Muhammad di sini. Ya, kita siksa dan lain sebagainya. Ya. Apa jawaban dia? Fasaha fihi, maka dia teriak dengan keras, wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi, ya, wa mali ma'i afiyah, ya, summa wa yusabu Rasulullah bisyauka. Lihat perkataan dia, demi Allah, aku tidak suka seandainya aku berada di keluargaku bersama anak istriku, bersama hartaku, aku selamat dengan kenikmatan, sedangkan Nabi Muhammad, ya, tertusuk duri, aku nggak mau. Hanya tertusuk duri saja aku nggak mau. Subhanallah. Ya, kecintaan para sahabat terhadap Rasul. Ya. Maka inilah bagaimana, ya, kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi prioritas kita. Ya, menjadi prioritas kita. Kenapa? Karena kita mengikuti para sahabat. Ya. Lihatlah, Abu Sufyan mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadan. Demi Allah, aku nggak pernah melihat seseorang mencintai seseorang sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, mencintai beliau. Maka ya, mahabbatun nabi adalah hal yang menjadi prioritas kita, ya. Dan kecintaan terhadap beliau maka terlihat ketika kita mengikuti beliau. Kecintaan terhadap Rasulullah terlihat ketika kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, dengan jalan beliau dan manhaj beliau. Surat Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ya, maka ikuti aku, kata Rasul. Jadi barometer kecintaan terhadap Allah adalah mengikuti Rasul. Kalau kalian ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Maka wa mahabbatullahi tabaraka wa ta'ala huwal asal. Kecintaan kepada Allah inilah intinya. Wa mahabbatun nabi fa min hadzal asal. Kecintaan terhadap Rasulullah menjadi cabang dari kecintaan terhadap Allah. Ya, jadi menjadi cabang dari inti. Inti kita mencintai Allah. Tapi bagaimana kalau kita ingin dicintai Allah? Mengikuti Rasul dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba rasulahu ittaba'ahu. Ya, siapa yang mencintai Rasul maka mengikuti Rasul. Ya. Baik. Walidzalika lamma qalatil yahud. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi berkata, Ibrahim alaihi salam adalah golongan kami. Orang Nasara mengatakan Ibrahim adalah golongan kami. Ya, maka Allah dustakan mereka. Ya, Allah dustakan dalam surat Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahim Yahudiyan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasara. Tapi apa? Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Ibrahim itu adalah lurus seorang muslim dan tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Melanjutkan selanjutnya dalam surat Ali Imran, ya, kelanjutannya, inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u. Sesungguhnya orang yang utama atau manusia yang utama mengikuti Ibrahim atau disebut sebagai, ya, pengikutnya Ibrahim adalah yang ittiba terhadap Ibrahim, ya, yang mengikuti Ibrahim dan lain sebagainya. Ya, tapi orang Yahudi dan Nasara kan tidak mengikuti ajarannya Nabiullah Ibrahim, meskipun agama mereka adalah asalnya dari Ibrahim kan itu. Kan Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Ismail, dan nanti keturunan Bani Israel dari Yakub. Ya, maka berarti asalnya agama mereka ya dari Nabi Ibrahim ibaratnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menjadi golongannya mereka karena mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, ya, maka dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang utama terhadap Rasulullah adalah yang mencintai beliau dan mengikuti beliau dan tamasuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mencintai Rasulullah, dia akan bersama Rasul di surga. Ya, dia akan bersama dengan Rasulullah di surga. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ada seorang datang kepada Rasul. Ya, ada seorang datang kepada Rasul tanya, "Mata sa'ah?" Ya Rasul, kapan sih kiamat? Kapankah terjadinya kiamat? Ya, maka Nabi menjawab atau bertanya ulang, "Wa ma a'talaha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa sih persiapanmu? Maka dia menjawab, "La syai', tidak ada kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Persiapanku cuma satu, aku cinta Allah dan Rasulnya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan bersama yang dicintai. Makanya Anas bin Malik begitu mendengar hal ini, beliau sangat gembira. Ya, beliau senang sekali. Ya. Maka beliau mengikrarkan, fa ana uhibbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Ya, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal amalahum. Ya, kata Anas bin Malik, dan beliau adalah, ya, sahabat Nabi dan pelayan Rasul. Begitu mendengar anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dia bergembira dan mengatakan, aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka dengan kecintaanku, meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Subhanallah.
Berarti kecintaan kepada ya para sahabat Nabi ya adalah bentuk kita ingin bersama mereka nanti kelak. Ya, kita cinta Allah dan Rasulnya, kita cinta Rasulullah sebagai bentuk kita ingin bersama Rasul kelak di surga. Ya. Kita cinta Abu Bakar, kita cinta Umar karena kita ingin seperti bersama mereka kelak. Meskipun kita nggak bisa beribadah seperti mereka. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ibadah para sahabat meskipun sedikit itu nilainya besar. Bandingkan dengan kita ibadahnya besar tapi nilainya kecil. Kenapa? Karena dari sisi satu keikhlasan, mereka lebih ikhlas. Ya, Nabi kan mengatakan apa? Jangan kalian celak sahabatku. Kenapa? Seandainya sahabat kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu tidak bisa menyamai infak mereka sepenuh telapak tangan, bahkan setengahnya nggak bisa. Artinya sahabat berinfak segini aja dibandingkan dengan kita, ya sebesar gunung Uhud masih belum bisa menyamai. Mereka masih pahalanya besar, Pak. Ya, nah ini, maka ya, kecintaan terhadap Rasul menjadikan kita akan bersamanya di surga. Ya. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat, hadis riwayat Bukhari, berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu alal amali minal khairi ya'malu bihi wa lam ya'mal mislahu." Ya, ada seorang laki-laki yang mencintai laki-laki lain, ya, al-amal minal khair, karena dia beramal kebaikan. Ya, ada orang soleh, dia beramal dengan baik, dia rajin sholat tahajud, dia rajin sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Terus aku cinta dia. Meskipun aku tidak bisa beramal seperti dia, bagaimana ya Rasul? Faqala Nabi al-mar'u ma'aman ahab, maka seseorang bersama yang dia cintai. Ya. Makanya hendaknya kita ini ketika ada orang soleh, ya cinta sama dia. Ya. Ada orang rajin sholat tahajud, rajin sedekah, rajin ibadah, kita cintai dia sebagai bentuk apa? Semoga saya bisa berkumpul bersamanya. Meskipun saya nggak bisa ibadah seperti dia. Ya, meskipun kita nggak bisa ibadah seperti dia, jangan malah ada orang seperti itu dibenci. Ya. Orang misalnya mendekat kepada Allah malah dianggap ya kan di masyarakat seperti itu, ini orang mutasyadid, orang kok biasanya teroris dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi tentunya barometernya adalah dia meniti jalannya sahabat Nabi tentunya. Bukan sekadar dia datang ke masjid ikut-ikutan, tapi ternyata ya ibadahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Nah, ini jelas tidak bisa kita cintai. Kenapa? Karena kita mencintai seseorang yang meniti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Baik. Dalil yang lain menguatkan hadis-hadis tadi. Wa qala Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa la yastati'u an ya'mal bi amalihim." Wahai Rasul, ada seorang laki-laki mencintai satu kaum, ya, tapi tidak bisa beramal seperti mereka. Ya. Maka Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Anta ya Abu Dzarrin ma'aman ahbabta." Wahai Abu Dzar, engkau bersama orang atau kaum yang engkau cintai. Ya. Maka kata Abu Dzar, "Fa inni uhibbullah wa rasuluh." Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Nabi menjawab lagi, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini hak yang pertama, yaitu apa? Mencintai beliau. Jadikan sahabat Nabi sebagai contoh kecintaan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang kedua terhadap Rasul adalah an yuti'uhu fi kulli ma amar. Engkau menaati setiap perintahnya. Engkau menaati setiap perintahnya. Baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian dari kecintaan terhadap Rasul dan bagian dari mengikuti Rasul. Ya. Makanya dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan terhadap Rasulullah lakukan 4 hal gitu. Apa itu? Ta'atuhu fima amar. Yang pertama, taati setiap perintahnya. Ya. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wasajar, menjauhi segala larangannya. Yang ketiga apa? Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan setiap yang dikabarkan. Dan yang keempat, wa an la yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasul, kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Maka hak yang kedua ini adalah senantiasa menaati perintah Rasul. Kenapa harus taat? Ya, karena Allah perintahkan untuk menaatinya. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 20 kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah
wa atiur rasul wa atiullah wa rasulahu. Ya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Perintah berarti di sini. Ya, juga dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga para pemimpin kalian. Ini yang pertama. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua, kenapa harus taat kepada Rasul? Karena Rasul menyeru umatnya menuju jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau kita taat kepada beliau berarti kita berjalan di jalan yang lurus, ya, yaitu jalan menuju surga. Ya. Makanya Allah berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, jadi kalau Rasul perintahkan apapun ya ikuti. Kenapa? Karena perintah ini adalah jalan yang lurus. Ya, karena perintah ini berarti jalan menuju surga. Kemudian kenapa kita harus taat Rasul? Li'anna fi ta'ati Rasulillahi ya al-hadyu ila kulli khair. Karena dalam ketaatan terhadap Rasul mengandung petunjuk di atas kebaikan. Ada hidayah di situ. Ya, dalilnya surat An-Nur ayat 54. Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau taat kepada Rasul, kalian pasti dapat petunjuk. Ya, kalian pasti dapat petunjuk. Berarti ketaatan terhadap Rasul menjadikan seseorang dapat petunjuk. Maka sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Rasul berarti mendapatkan apa? Kesesatan. Orang yang tidak taat kepada Rasul akan mendapatkan ya keburukan dan lain sebagainya. Ya, surat An-Nur ayat 63 Allah mengatakan falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya. Apa kata Nabi? Maka berhati-hatilah pada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. Ya. Dia akan ditimpakan ujian, ya, antusibahum fitnah, cobaan dan ujian, au yusibahum adzabun alim, atau akan mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita nggak taat terhadap Rasul bahaya. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ya, Abdullah Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan lalau annakum taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, ya, maka kalian akan tersesat. Ya, ingat kalimat sunnah selalu saya balik-balik. Ya, saya ulangi terus. Kalimat sunnah di sini bukan maksudnya adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat nggak dapat apapun. Bukan itu. Sunnah di sini maksudnya adalah jalannya Rasul. Ya, jalannya Rasulullah. Maka kalau di sini diartikan kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maksudnya kalau kalian meninggalkan jalannya Nabi kalian, ya, maka kalian akan tersesat. Nah, ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi jangan dipikir atau jangan ada pikiran kita ahlus sunnah wal jamaah maksudnya orang-orang yang suka mengamalkan sunnah, bukan itu. Ya, tapi ahlus sunnah wal jamaah maksudnya adalah orang yang berada di sunnahnya Rasul. Sunnah di sini maksudnya jalannya Rasul. Ya, berarti menetapi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena di dalam ketaatan terhadap Rasul akan masuk ke dalam surga. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dalam sebuah hadis juga akan jelas
kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali siapa yang enggan. Kecuali yang enggan masuk surga. Lah sahabat nanya, ya, emang ada yang enggan ya Rasul? Siapa yang enggan itu? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, tapi siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk atau dia enggan masuk surga. Nah, ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak Rasul adalah kita menaati segala perintahnya. Dan ketaatan terhadap perintah, ya, bagian ini juga termasuk apa? Menjauhi segala larangan beliau. Maka apapun yang beliau larang ya kita tinggalkan. Ya, jangan sampai malah diikuti atau bahkan dilakukan. Na'udzubillah. Ya. Rasul perintahkan apapun, Rasul perintahkan wanita untuk berhijab, maka berhijab. Ya. Tapi di sisi lain ada larangan-larangan, maka larangan itu kita tinggalkan. Ya. Rasul mengatakan, Allah melaknat, la'anahullahu al-wasimat wal mustausimat misalnya. Allah melaknat wanita yang ditato atau minta ditato. Ya udah, berarti itu larangan, jangan diikuti. Dan ini bukan hanya bagi wanita saja, tapi juga laki-laki. Ya, tapi sekarang kemaksiatan semakin merajalela, tato semakin banyak. Ya, di mana-mana sering banget kita lihat banyak tato dan lain sebagainya. Padahal ini adalah hal yang dilarang, maka jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Rasul melarang riba, ya tinggalkan riba. Ya, Rasul melarang minum khamar, tinggalkan minum khamar. Ya, jangan berpikir riba, saya kan nggak makan riba, saya cuma pinjam doang. Ribanya kan yang makan yang minjem, yang meminjamkan kan gitu. Ya, maka kita katakan ya riba itu dosanya ya bercabang. Bukan hanya sekedar yang makan riba doang, tapi juga yang nyetor riba gitu. Bukankah Rasul mengatakan Allah melaknat riba? Ya, yang memakan riba, yang nyetor riba, saksinya, ya, yang membantu, semuanya kena laknat. Ya ini. Jangan sampai mengatakan yang minum khamar kan bukan saya cuma ngirim doang dari toko ini ke toko ini. Masa saya berdosa? Ya, apa kata Nabi? Ya, Rasul melaknat, ya, atau Rasulullah melaknat khamar. Siapa yang dilaknat? Orang yang minum, orang yang nuangin, orang yang meres khamar, orang yang produsennya. Ya, ini semua kena laknat. Jadi ada dosa-dosa yang memang dosa tersebut bercabang. Ya, jangan sampai berpikiran, oh saya nggak makan riba kok, saya cuma nyetor doang. Ya, nyetor riba dan lain sebagainya, ini jelas tidak. Maka setiap larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Rasul melarang wanita untuk pakai minyak wangi di luar rumah. Ya, ketika dicium laki-laki, ya lakukan. Ya, lakukan. Ketika Rasul mengatakan, ayyuma imra'atin ta'attarat, ya, famarat ala qaumin liyajida rihaha fahiya zaniyah. Tidaklah seorang wanita memakai minyak wangi, kemudian dia keluar rumah untuk dicium baunya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia pelacur. Ya sudah, kita terima. Ya, sami'na wa ata'na, jangan pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Maka ini taati Rasul, jauhi segala larangan-larangannya. Ini merupakan bagian dari hak Rasulullah. Ya, ini merupakan bagian dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian ya ternyata sudah mau duhur. Baru 2 hak yang kita sampaikan, mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih ada hak Nabi yang lain, di samping nanti kita masuk juga ke dalam hakus sunnah. Ya, kan kemarin hak yang pertama haknya Allah, kemudian hak Al-Qur'an. Ya, yang ketiga haknya Rasulullah, maka setelahnya adalah hak sunnah. Ya, haknya sunnah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk persiapan sholat duhur saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.